Sekalian, ada satu anak Darul Mustafa dulu waktu saya belajar di Darul Zahra di Tarim Hadramaut bertanya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kami, tentang gimana caranya biar punya hati yang bersih. Gimana apa tipsnya untuk punya hati yang bersih. Habib Umar bilang, deketi Nabi Muhammad yang hatinya paling bersih. Terus dia nanya lagi, gimana caranya paling dekat, paling cepat buat deketi Nabi Muhammad SAW. Habib Umar senyum, kemudian berkata, deketi yang paling dicinta sama Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad pernah berkata tentangnya, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, separuh aku Fatimah, semacam itu. Jadi Nabi sangat mencintai Sayyidah Fatimah sampai berkata, bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Bid'ah itu bagian yang sangat besar ya, sangat banyak. Jadi kayak separuh aku Fatimah gitu. Membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan hatinya, dan mengecewakanku, membuat aku marah semua yang membuat marah Fatimah. Jadi apapun yang bikin kesel Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad ikut kesel. Siapa yang bikin senang Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad juga ikutan senang. Nah, buat kita nih perempuan-perempuan, sangat baik bagi kita kalau kita deketin Sayyidah Fatimah Zahra, karena memang kedekatan kita sama beliau akan membuat kita juga jadi dekat sama ayahandanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu. Dan kedekatan kita sama Nabi Muhammad tentu saja akan membuat Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad akan juga mencintai kita, teman-teman saudara sekalian. Sayyidah Fatimah, penggembira Nabi Muhammad, penghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, ibunda Sayyidah Fatimah atau istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Sayyidah Fatimah menempati posisinya Sayyidah Khadijah dalam ngurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan rumah tangga semuanya yang pegang Sayyidah Fatimah sesudah wafatnya ibundanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad memanggil Sayyidah Fatimah putrinya ini dengan panggilan ya Umma Abiha. Ya Umma Abiha, wahai yang setara ibu bagi ayahnya. Kayak Nabi Muhammad memiliki Sayyidah Fatimah satu kayak punya semua orang gitu, kayak punya anak, kayak punya ibu, karena Sayyidah Fatimah kayak segalanya buat Nabi Muhammad, terutama sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah luar biasa, sampai-sampai kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad nggak akan bolehin siapapun bukain pintu kecuali beliau sendiri. Ayah sama anak punya kode-kode tersendiri, gitu ya. Baru ketuk pintu 1, 2 aja udah langsung tahu. Nabi Muhammad udah tahu. Fatimah tuh jangan bukain pintu, saya sendiri yang akan bukain pintu. Demikian pula Nabi Muhammad kalau datang ke rumah Sayyidah Fatimah, sesudah Sayyidah Fatimah punya keluarga ya, nah itu baru ketuk pintu, bentar aja udah tahu. Ayahandaku yang datang, jangan ada yang bukain pintu, saya sendiri yang akan bukain pintu. Tergesa-gesa beliau pasti akan segera membukakan pintu. Dan Nabi Muhammad setiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah, begitu bertemu gitu ya, tiap kali ketemu nih, begitu ketemu senyum, kemudian dicium di antara dua keningnya, kemudian dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Fatimah tua, sampai Sayyidah Fatimah, maksudnya sampai Nabi Muhammad udah usia senja, sampai Sayyidah Fatimah udah nikah, apa semua setiap kali ketemu tuh kayak begitu. Dicium di antara dua keningnya, kemudian dipeluk sama Nabi besar Muhammad SAW. Hidup sangat sederhana Sayyidah Fatimah. Pernah Nabi Muhammad dalam keadaan lapar disuguhi makanan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi mengambil beberapa potong daging di situ. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Ayyub, boleh nggak nih makanan dikirimin ke rumahnya putriku Fatimah? Fa innahu sayakun awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Putri Nabi Muhammad yang nama ayahnya ada di pintu surga, teman-teman. Yang nama ayahnya menjadi hal pertama
yang cahaya ayahnya menjadi hal pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Masya Allah. Maka kalau kamu dikasih ujian, kesulitan hidup gitu, kalau kamu lagi, kok saya hidup miskin amat ya, kayaknya susah banget buat sekedar makan gitu, deketi Nabi Muhammad, deketi Sayyidah Fatimah. Deketi Sayyidah Fatimah, teman-teman saudariku sekalian. Deketi Sayyidah Fatimah. Habis sholat, baca Fatihah, kirim ke Sayyidah Fatimah. Sambil bilang, Tuhan, saya kayaknya dimiripin hidup saya denganmu. Ya Sayyidah, hidupku sepertinya mirip dengan hidupmu. Susah nih, buat makan sehari-hari aja susah. Tapi hati saya tak mirip dengan hatimu. Saya minta kepada Allah agar saya dikaruniai kesabaran seperti kesabaranmu, qanaah seperti qanaahmu. Saya minta kepada Allah agar Allah SWT yang telah memiripkan keadaan saya dengan keadaanmu, semoga di akhirat mempertemukan saya denganmu. Minta sama Allah SWT. Untuk segala kesulitan-kesulitan kehidupanmu, dekati Sayyidah Fatimah. Dan teman-teman saudariku sekalian, dalam keadaan apapun memang kita perlu deketin Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah perempuan yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi Muhammad bilang, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Jadi kalau mudah-mudahan amin kita semua masuk surga, amin. Pimpinan kita Sayyidah Fatimah Zahra, teman-teman. Makanya mesti deket-deketin keadaan kita sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sangat menjaga auratnya. Nggak pernah mau ketawa-ketawa di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu nggak pernah. Sayyidah Fatimah bahkan sampai meninggal dunianya, dia minta jenazahnya itu ditutupin keranda. Sayyidah Fatimah orang pertama yang pakai keranda dalam Islam. Dulunya nggak ada pakai keranda, hanya pakai tandu aja. Jenazah itu kalau dibawa dari rumahnya dari tempat disolati ke kuburan, itu hanya pakai tandu aja. Sayyidah Fatimah waktu hidup beliau di akhir-akhir kehidupannya udah mikirin, saya mau pakai keranda aja, ditutupin. Biar kenapa Fatimah? Biar orang laki-laki nggak ada yang tahu Fatimah tinggi apa pendek, kurus atau gemuk. Dari mampunya beliau menjaga aurat beliau sampai tuanya, maksudnya sampai dengan beliau mau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di usia 29 tahun, teman-teman. Hanya 6 bulan sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu Sayyidah Fatimah benar-benar auratnya tidak pernah terlihat oleh laki-laki. Sekurangnya kita berusaha untuk menjaga, gitu kan ya? Jangan menampakkan kecantikan kita di hadapan yang bukan mahramnya. Tuh, yang suka selfie 50 kali diupload 1-2 foto di media sosial, nyari sesudah difilter dengan segala macam filter. Malu sama Sayyidah Fatimah, teman-teman, malu sama Sayyidah Fatimah. Malu. Sampai meninggal dunia udah jadi jenazah, nggak mau dilihat sama laki-laki badannya, nggak mau dilihat sama laki-laki mukanya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan juga sama kita dengan menjadi perempuan yang terjaga, insya Allah. Hanya memperlihatkan aurat kita kepada yang memang boleh melihatnya, yaitu dari yang halal kita, suami kita, ya kan ya, atau sama perempuan seperti ini, gitu kan. Belajar, kita berusaha belajar. Maka kalau ada yang nanya, Ustazah kenapa sih fotonya nggak ada di media sosial, suaranya aja yang ada gitu. Sebenarnya suara juga kepengennya nggak ada, cuman orang jadi nggak mendapatkan manfaat ya. Lebih banyak dapat manfaat kalau suaranya ada gitu. Nah itu jadi sebenarnya kepengen saya kayak gitu. Pengen saya nggak kelihatan gitu mukanya, biar nggak ada orang laki-laki yang melihat muka saya selain yang halal saya, yaitu suami saya. Jadi saya juga jangan foto, jangan video. Saya harap amanat dari saya itu ya. Nah itu teman-teman saya sekalian, pengen biar nanti di hari akhirat kita bisa ada gitu di belakang Sayyidah Fatimah. Sebisa apapun kita berusaha buat deketin Sayyidah Fatimah, nggak ada seujung kukunya teman-teman. Lah kan Sayyidah Fatimah lapar 3 hari 3 malam,
Kita seberapa bisa nahan lapar? Jam segini aja udah mulai lihat-lihatan jam. Padahal tadi sarapan juga tuh. Bilangnya saya belum sarapan, roti 3. Selagi belum nasi nganggepnya belum sarapan. Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Fatimah 3 hari 3 malam nggak makan. Sayyidah Fatimah perempuan sangat solehah, sawamah qawamah, ibadahnya di waktu malam Masya Allah seperti ayahandanya sampai bengkak telapak kakinya. Saudaraku sekalian, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad membuat beliau, ayahandanya ketika bilang umur saya sepertinya nggak lama lagi Fatimah. Sayyidah Fatimah nangis waktu ayahandanya sakit, udah kurang beberapa hari mau meninggal dunia. Sepertinya saya udah akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nangis Sayyidah Fatimah, dibisikin lagi senyum. Sayyidah Aisyah heran, apa nih? Pertama nangis, habis itu dibisikin senyum. Habis meninggal tanyain, habis meninggal Nabi Muhammad. Fatimah, kamu tuh dibisikin pertama kamu nangis, bisikin kedua kamu senyum, kenapa? Iya Aisyah, waktu itu saya dibisikin yang pertama kali, saya nangis karena ayahanda bilang katanya umurnya udah deket lagi, malaikat Israel udah segera mencabut nyawa beliau. Gimana saya nggak nangis? Bayangin dunia tanpa Nabi Muhammad. Terus yang kedua kali kamu bisa ketawa tuh dibilangin apa Fatimah? Bisa sampai senyum-senyum gitu. Kata ayahanda Aisyah, saya adalah yang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Jadi saya dikasih tahu bahwa saya juga sebentar lagi meninggal Aisyah. Gimana saya nggak seneng? Masya Allah, Masya Allah. Hiburan yang disampaikan Nabi Muhammad ketika beliau habis memberi kabar duka bahwasanya beliau akan segera meninggal dunia. Hiburannya, kamu juga nggak lama lagi meninggal Fatimah. Itu hiburan buat Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena beliau sangat cinta Nabi Muhammad, tak sanggup hidup tanpa Nabi Muhammad. Karenanya begitu dikabarin gak lama lagi Fatimah, kamu juga segera menyusul aku. Sayyidah Fatimah senyum, baiklah kalau gak lama. Alhamdulillah deh, tungguin hari demi hari, hari demi hari. Mana dia nih malaikat Israel, mana dia malaikat Israel. Ibadah terus minta maaf sama semua orang, udah rapi, semuanya bagus. Malam Jumat pertama di bulan suci Ramadan, Sayyidah Fatimah udah beritahu sama Allah. Nah hari ini Fatimah siap-siap, rapi-rapi, mandi, wudu, cakep-cakep, kemudian pesen. Nanti kalau saya meninggal dunia yang mandiin Hasan, yang mandiin Husain, yang mandiin Asma binti Umais. Nah itu istri saudaranya Sayyidina Ali, istrinya Ja'far bin Abi Thalib, periparan. Nah, nanti yang mandiin, yang ngurusin kafan saya Asma binti Umais. Udah semuanya tuh dirapikan sama beliau. Nanti dibawakan jenazah saya malam aja. Saya meninggal malam, bawain langsung juga malam itu juga. Masya Allah. Kenapa gitu Fatimah? Biar malam-malam kan sepi gitu, nggak banyak laki-laki. Ada ngeliatin saya di bawah. Oh, sangat menjaga teman-teman saya sekalian. Masya Allah. Ini Sayyidah Fatimah kita. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Setiap kali kamu merasa kamu kesulitan menata hati, bertawasullah kepada Sayyidah Fatimah. Tiap kali kamu kesulitan menata akhlak kamu, silahkan deketi Sayyidah Fatimah. Baca solawat yang pakai nyebut nama Sayyidah Fatimah. Ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah. Assalatu wassalam. Kan ini ya? Assalatu wassalamu alaiki wa ala abiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Salawatan kepada Nabi Muhammad yang dengan menyebut Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, bisa dilihat tuh ada di Instagram saya, rasanya ada deh itu. Salawatan yang dengan menyebut nama Sayyidah Fatimah itu ya. Tawasul kepada Sayyidah Fatimah. Setiap kali kamu merasa diri kamu kesulitan buat menjalani kehidupan atau bahkan hari-hari
Kita ini kan punya banyak dosa. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Sayyidah Fatimah, semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan segenap dosa-dosa kita insyaallah. Allah jadikan akhlak kita akhlak yang baik insyaallah. Allah jadikan hati kita tidak punya kebencian terhadap siapapun insyaallah. Allah jadikan hati kita yang masih punya banyak banget nih urusan-urusan dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Sayyidah Fatimah Zahra narok di hati kita yang memang pantas untuk ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauhkan segala sifat sombong, segala sifat ujub, segala sifat ria, segala sifat-sifat keinginan pamer dan lain sebagainya, jauh-jauh dari hati kita, menggantikan hati kita dengan keikhlasan, menaruhkan di hati kita dengan ketawaduan. Asli teman-teman saudariku sekalian, mereka adalah orang-orang berkelas. Mereka adalah orang-orang bernilai di mata Allah yang telah saya ceritakan. Sayyidah Aminah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, perempuan-perempuan berkelas, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ratu-ratunya surga, teman-teman saudariku sekalian. Kemudian lihatlah dirimu. Kemudian lihatlah diriku. Kemudian lihatlah kita, teman-teman saudariku sekalian. Siapa kita? Siapa kita? Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita hadiahkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Ibadah salat malam beberapa rakaat yang bahkan nguapnya lebih banyak daripada jumlah rakaatnya. Sedekah yang bahkan ceritanya lebih banyak daripada sedekahnya. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Istri yang solehah, istri solehah macam apa dirimu? Ibu yang baik mendidik anak-anakmu, sudah sampai segimana kamu mampu mendidik anak-anakmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka melihat diri kita, saatnya kita untuk menunduk malu, saatnya kita untuk berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah diri-diri kami ya Allah. Kasihanilah diri-diri kami ya Allah. Engkau telah menciptakan di antara hamba-hambamu wanita-wanita yang begitu mulia. Wanita-wanita yang mengerti untuk apa mereka diciptakan. Wanita-wanita yang beribadah kepadamu dengan sepenuh jiwa mereka. Engkau telah menciptakan di atas semesta ini ya Allah. Hamba-hamba perempuan terkasih di sisimu ya Allah. Lihatlah kami yang jatuh bangun ini ya Allah. Lihatlah kami yang jatuh bangun ini ya Allah. Lihatlah kami yang setengah mati menata hati kami ya Allah. Lihatlah hati kami yang kadang memaafkan kesalahan orang saja begitu beratnya ya Allah. Lihatlah hati kami ya Allah, yang masih dipenuhi dengan cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Taubatkanlah diri-diri kami ya Allah, kembalikan kami ke jalan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tempuhkan untuk kami jalan yang lurus. Tempuhkan untuk kami jalan Sayyidah Aminah. Tempuhkan untuk kami jalan Sayyidah Khadijah. Tempuhkan untuk kami jalan Sayyidah Aisyah. Tempuhkan untuk kami jalan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, tempuhkan untuk kami jalan hidup mereka ya Allah. Tempuhkan untuk mata kami jalan hidup seperti mereka ya Allah. Memandang dengan pandangan penuh rahmat, penuh cinta kepada siapapun. Tidak pernah mengandang siapapun dengan pandangan menghina ya Allah. Jadikan mata kami jauh dari memandang yang haram ya Allah. Tempuhkan untuk telinga kami jalan yang telah ditempuh oleh para perempuan-perempuan salehah. Jadikan telinga kami senang mendengar kebaikan ya Allah, ya Allah. Lisan kami ya Allah,
tempuhkan untuknya cara berbicara yang Engkau ridhoi ya Allah, seperti yang telah dilakukan Sayyidah Khadijah, seperti yang dilakukan Sayyidah Aisyah, seperti yang dilakukan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, hanya kebaikan, hanya pujian yang disampaikan Sayyidah Khadijah, hanya ilmu bermanfaat yang telah disampaikan Sayyidah Aisyah. Ya Allah, hanya zikir, hanya ketawaduan, hanya kalimat-kalimat baik yang selalu disampaikan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu, pandang kami ya Allah, jadikan kami dapat menjaga lisan kami seperti mereka telah menjaga lisannya. Allahumma ya Allah, tangan kaki kami, perut farji kami, mampukan kami menjaganya seperti mereka telah menjaganya ya Allah. Dan hati-hati kami ya Allah, jadikan Engkau dan Rasulnya bertahta di dalamnya ya Allah. Dan jangan kotori hati kami ya Allah, jangan biarkan kotoran-kotoran mengotori hati kami ya Allah, dari kebencian, dari hasud, dari keinginan pamer. Jauhkan dari hati kami ya Allah, taruhkan keikhlasan dalam hati kami ya Allah, hingga kami pantas ada di belakang mereka di akhirat nanti ya Allah. Jangan jadikan kami menyesal karena semua yang kami lakukan di dunia ini ternyata hanya untuk dunia kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan jadikan kami menyesal di akhirat nanti ketika mendapati semua perbuatan kami di dunia ternyata hanya untuk dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, taruhkan keikhlasan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, solehahkan kami ya Allah, jagakan kami ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjelang kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.